Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu pertama Prapaskah. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan peneguhan warga Sidi Jemaat kepada katekumen yang telah menyelesaikan pelajarannya. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Ibadah pada saat ini dilayani oleh Pendeta Charles Jemanan Manuputi sebagai pelayan firman beserta segenap pelayan yang bertugas. Kedatangan Yesus ke Yerusalem menggenapi nubuat Nabi Zakaria. Yesus datang sebagai Raja yang membawa keselamatan dan kemenangan. Yesus datang sebagai Raja yang lemah lembut dan rendah hati. Sambutan meriah diterima Yesus saat memasuki Yerusalem yang dipenuhi orang banyak yang datang merayakan Paskah dengan seruan Hosiana bagi Raja Daud, yang artinya bahwa Yesus adalah Mesias atau Juru Selamat yang dinantikan. Kisah di Yerusalem membuktikan karya keselamatan Allah hadir di tengah-tengah pengharapan umat manusia yang menderita. Pada ibadah Minggu hari ini, 30 saudara dan anak-anak kita akan mengaku percaya dan menjadikan Yesus sebagai Juru Selamat bagi hidup mereka. Mereka akan menyatakan pengakuan iman di tengah ibadah jemaat dan di hadapan Allah Bapa Maha Kuasa. Kita ikut bergembira dan bersuka cita untuk setiap pengakuan iman yang terucap. Mari kita libatkan semua anggota keluarga untuk memuji Tuhan Yesus. Kita pertahankan anugerah keselamatan Allah yang sangat berharga itu dengan terus beriman pada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Jemaat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang Kristus kasihi, kita tabiskan ibadah Prapaskah yang pertama hari ini dengan mengaminkan bahwa pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Injil Yohanes pasal 3 ayat 3 menjadi nats pembimbing dalam ibadah ini. Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Terimalah salam rasuli, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak. Layak kau terima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. Segala sesuatu telah kau ciptakan seturut dengan maksud-Mu. Semuanya ada karena karya-Mu. Kau yang layak Tuhan. Jemaat yang terkasih, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita secara silih berganti. Ya Bapa yang kudus, penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat
dunia. Bagi mereka yang telah mengaku segala dosa dan kejahatannya di hadapan Allah, serta sungguh-sungguh bertobat, maka berita anugerah pengampunan diberikan bagi kita berdasarkan Mazmur 86 ayat yang kelima. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan-pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru. Seperti tertulis dalam kitab Yesaya 40 ayat yang ke-31 yang menyatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Memuji
Sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dulu kita mendengar kesaksian pujian bagi Tuhan disampaikan oleh paduan suara Eklesia Batra Kasih.
Terima kasih paduan suara eklesia sudah memuji Tuhan dengan kidung pujian yang indah. Bapak Ibu Saudara anak-anak yang Tuhan kasihi, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus dalam pemberitaan firman-Nya. Di hadapan-Mu Tuhan, saat ini kami berserah, memohon tuntunan, bimbingan, arahan-Mu di dalam pemberitaan sabda kebenaran Tuhan bagi kami. Agar kami warga Sidi Gereja maupun 30 calon warga Sidi yang akan mengaku di hadapan-Mu hari ini, kami semua benar-benar mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam kedewasaan iman. Tuhan bersabdalah bagi kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Hosiana. Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 8 yang menyatakan, ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab
Tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Saudara-saudara, Bapak Ibu, anak-anak, opa oma yang Tuhan Yesus Kristus cintai dan kasihi, tidak terasa hari ini kita sudah masuk di dalam minggu Prapaskah terakhir. Minggu Prapaskah yang pertama itu akan mengantar kita memasuki minggu atau pekan suci. Di dalamnya kita akan ada di dalam doa bersama sebagai warga GPIB dalam hari doa di hari Rabu nanti. Kemudian ada penghayatan tentang Kamis Putih, Jumat Agung dalam perjamuan, Sabtu Teduh, dan Minggu Kemenangan, Paskah Kristus. Kekasih Tuhan, kalau beberapa gereja-gereja hari ini juga mendekorasi gedung gereja dengan daun-daun palem, tentu mengingatkan kita bahwa di dalam kesaksian Alkitab, 1 minggu sebelum Yesus disalibkan, mati, dan bangkit, ia memasuki kota Yerusalem. Ia disambut dengan begitu heboh. Orang menyambutnya dengan daun palem, meletakkan daun-daun dan pakaian mereka menjadi jalanan bagi Yesus memasuki kota Yerusalem. Lalu mereka berteriak, Hosana, Anak Daud. Kata Hosana itu memiliki pengertian ampuni kami, selamatkan kami. Ada pengharapan, ada keyakinan dari orang-orang yang setiap hari mengikuti Yesus, mendengar pengajarannya, bahkan menyaksikan ketika Yesus melakukan mujizat-mujizat yang spektakuler. Mereka saksinya. Lalu dalam keyakinan itu mereka mengatakan, ampuni kami dan selamatkan kami, ya Anak Daud. Namun saudara, Alkitab juga memberikan kesaksian yang sama, bahwa ketika Yesus divonis sebagai seorang pendosa,
dan layak untuk dihukum mati dalam putusan pengadilan Yahudi, maka orang-orang yang sama itu juga yang berteriak, "Salibkan dia." Dari mulut yang memuja, yang menghormati, yang meyakini Kristus anak Daud adalah Tuhan, tapi dari mulut itu jugalah sebuah hujatan, sebuah ancaman itu diteriakkan ketika Yesus diputuskan harus menjalani hukuman mati. Kasih-kekasih Tuhan, Nikodemus adalah seorang Farisi. Farisi itu bagian dari pemuka agama Yahudi. Tetapi kita akan menemukan nama ini hanya di Injil Yohanes. Di Injil yang lain tidak ada cerita tentang Nikodemus. Dan Nikodemus tampil dalam 3 peristiwa. Yang pertama yang tercatat dalam Yohanes pasal yang ketiga hari ini. Dalam dialog, dalam percakapannya dengan Yesus. Lalu Nikodemus juga kemudian tampil ketika membela Yesus di depan Kayafas. Dan Nikodemus terakhir hadir ketika mayat Yesus mau diturunkan dari salib dan mau dikuburkan. Maka ada Nikodemus di sana. Jadi orang ini memang berbeda dari kaumnya. Sedikit memiliki figur yang layak untuk diangkat sebagai satu figur yang kontradiktif. Orang Farisi itu tidak menyukai Yesus karena bagi mereka Yesus adalah pengajar sesat. Mengajarkan dogma, mengajarkan hal-hal yang bertolak belakang dengan Taurat dan Talmud. Taurat itu hukum-hukum Musa, Talmud itu ajaran-ajaran yang berlaku dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu. Dan karena mereka membenci Yesus, maka stigma bahwa Yesus adalah penghujat Allah, pengajar sesat, itu menjadi alasan untuk mereka selalu mengintai Yesus dalam pelayanannya 3 tahun di dunia. Kemanapun Yesus pergi, orang-orang Farisi selalu ada. Mereka memang mencari celah kapan mereka bisa mendapatkan satu kesalahan yang signifikan dari Yesus, maka itu akan menjadi modal kapital bagi mereka untuk menjerat Yesus dan menghukum Yesus. Tapi Nikodemus berbeda. Bahkan kalau kita lihat bahasa asli dari Yohanes 3 ini, Nikodemus menyapa Yesus dengan Rabi, artinya guru. Dan itu dilakukannya pada malam hari. Kenapa malam hari? Ada 2 alasan. Yang pertama, orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi itu belajarnya itu di waktu malam. Karena pagi mereka harus bekerja, pagi mereka beraktivitas. Di malam hari mereka duduk untuk belajar dan mengajar. Alasan kedua, karena dia berbeda dengan prinsip banyak hal dalam prinsipnya terhadap Yesus, maka dia memilih malam supaya perjumpaan dan pertemuannya tidak diketahui oleh Farisi, imam-imam atau masyarakat Yahudi yang tidak menyukai Yesus. Karena memang tokoh ini adalah tokoh yang kontradiktif. Dia bertolak belakang dengan teman-teman, kaum dan komunitasnya. Nah, menarik dalam dialog itu yang dibacakan tadi oleh P3, bahwa Nikodemus bertanya kepada Yesus,
Jadi dia datang dengan satu pertanyaan. Dan memang segala sesuatu itu harus dimulai dengan pertanyaan. Apa yang ditanyakan? Perhatikan di ayat yang kedua, saudara. Dia mengatakan, guru atau rabi, kami tahu engkau datang dengan kuasa Allah. Kenapa Nikodemus bisa menyimpulkan itu? Karena dia melihat Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus membangkitkan orang mati dan sebagainya. Maka dia katakan bahwa pengakuan pertamanya, kau bukan manusia biasa yang bekerja dan melayani dengan kekuatanmu. Ada kuasa Allah di dalam dirimu dan aku tahu itu. Karena tidak mungkin orang melakukan mujizat, tidak mungkin orang membangkitkan orang mati, menyembuhkan dan sebagainya kalau dia tidak punya kuasa Allah. Lalu dia bertanya, bagaimana kami bisa atau aku bisa masuk di dalam kerajaan sorga? Apa cara yang harus kulakukan supaya aku bisa mengalami kuasa Allah di dalam dirimu? Yesus bilang, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, di sini penting, saudara, karena Nikodemus sama dengan saya dan ibu bapa yang hanya menilai sesuatu dari luarnya, dari kulitnya, dari casingnya. Dia bilang, tidak mungkin saya yang sudah tua ini kembali masuk di dalam rahim ibuku untuk dilahirkan kembali. Jadi ada hal yang substansial yang tidak didapat oleh Nikodemus dalam merespon pernyataan Yesus. Dia bilang, wah nggak masuk akal dong, Rabi. Bagaimana caranya kita mau kembali masuk di dalam rahim untuk dilahirkan kembali? Karena itu Yesus harus menjawab dan merespon yang kedua. Jika seseorang tidak dilahirkan dalam air dan roh, maka ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Air dan roh. Dua hal penting di dalam kehidupan kita, makhluk yang hidup, karena kita hanya bisa hidup jika ada air dan ketika ada roh itu di dalam tubuh kita. Tanpa itu kita mati. Tanpa air dan roh kita tidak punya kekuatan. Tetapi air di sini mau menyimbolkan tentang pembasuhan, tentang pentahiran, tentang baptisan yang akan menyegarkan dan memberi semacam oase di tengah kepanasan, di tengah dosa, dan di tengah kedahagaan yang dialami manusia. Tanpa proses baptisan, pentahiran, pemeteraian, maka engkau tidak akan pernah melihat kerajaan sorga. Roh yang dimaksud bukan hanya roh yang menghidupi tubuh kita, bukan saja bicara tentang jiwa yang ada di dalam diri setiap makhluk yang hidup, tetapi roh Allah yang kemudian memberikan transformasi, memberi perubahan, memberikan sebuah keadaan yang baru. Jadi air yang memberikan sebuah simbol pengkudusan dan roh yang memberikan penguatan untuk senantiasa diubah dalam kehidupan. Jika tidak itu, kata Yesus,
kamu tidak akan pernah melihat apalagi masuk dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, 30 anak sudah dibina dalam proses yang panjang. 29 katekumen di Batrakasih, 1 katekumen dari GPIB Ora et Labora BSD. Mereka 30 orang ini terbina dalam satu dogma yang sama, yaitu pemahaman iman GPIB. Saya berani bertaruh dengan ibu bapak, kalau bicara pemahaman iman, kendati pun dengan diaken penatua, coba tes dengan mereka 30 orang ini. Mana lebih paham? Mereka atau diaken penatua atau pengurus pelkat? Saya berani taruhan. Karena saudara-saudara diaken penatua, pengurus pelkat-pelkat itu hanya dapat materi itu di dalam pembinaan awal, ketika akan menjadi diaken penatua dan ketika akan menjadi pelayan atau pengurus pelkat. Itu pun cuma terbatas berapa jam materi itu diberi. Mar ini 30 anak ini 1 tahun dorang belajar itu barang. Kenapa mereka harus ditanamkan nilai pemahaman itu? Karena mereka adalah orang-orang yang akan bangun gereja ini ke depan. Mereka lah warga GPIB yang akan berdiri dengan iman yang jelas. Mereka tidak jalan dengan iman yang abstrak, tapi iman yang membuming, iman yang mendarat, iman yang betul-betul mengakar di dalam diri mereka sebagai warga GPIB. Karena itu kurikulum katekesasi GPIB dibangun di atas pemahaman 7 pokok itu. Dalam evaluasi akhir kami tanya, dari 7 pokok pemahaman iman, mana yang kalian lebih suka untuk mempelajarinya lebih dalam? Sebagian besar mengatakan, saya lebih kepada konsep keselamatan. Karena tanpa itu saya tidak ada di sini, Pak Pendeta. Saya lebih suka bicara tentang konsep manusia, karena manusia adalah pewaris dan yang akan melanjutkan mengisi kehidupan ini. Dan GPIB punya cara pandang yang luar biasa untuk melihat itu. Karena itu ketika mereka terbangun dalam dogma ini, diharapkan dari 30 calon sidik gereja ini, mereka tidak hanya punya identitas. Kami sudah disidi tanggal 29 Maret 2026 dan karena itu kami bisa makan roti, minum anggur dan sebagainya. Bukan hanya sekedar itu, tapi saya dan teman-teman komisi katekesasi di jemaat ini bersama dengan rekan-rekan majelis jemaat yang mendampingi mereka, kami punya harapan dan keyakinan mereka akan menjadi orang-orang yang terus akan berdiri tegak di dalam iman sebagai warga GPIB. Kami percaya mereka juga tidak hanya melihat segala sesuatu dari kulitnya, dari hal-hal teknis saja, tapi mereka akan melihat lebih jauh, lebih dalam substansi dari sebuah keyakinan. Saya dapat beberapa orang, 8-9 katekumen dalam evaluasi akhir. Dan saya melihat ketika mereka mencoba untuk mengeluarkan apa yang mereka pahami sebagai warga GPIB, saya katakan buat teman-teman yang mendampingi saya pada hari itu, saya meyakini mereka bukan hanya smart, mereka bukan hanya pintar, tetapi mereka menguasai apa yang kita beri sebagai modal di dalam mereka menjalani proses hidup dalam iman. Itu sebabnya kepada saudara di depan ini saya mau ingatkan, jangan menjadi seperti orang Yerusalem ya. Hosana, Hosana Raja Daud, selamatkan kami, ampuni kami. Tuhan
anak Daud. Tapi selanjutnya dia katakan bahwa salibkan orang ini, karena dia telah menghujat Allah. Salibkan dia, salibkan dia. Saya tidak mau 30 anak ini ke depan kemudian menggadai imanmu karena cinta, karena kedudukan, karena pekerjaan, karena pangkat dan sebagainya. Hari ini di depan Tuhan dan disaksikan jemaat, kamu akan mengatakan dan buat janji. Tadi malam ketika dekor ini gereja, saya minta supaya dipasang karpet merah, red carpet di dalam gedung gereja ini. Lalu orang bilang begini, beberapa jemaat merespon, "Pak, itu kan hanya untuk orang kawin. Karpet merah itu. Jadi akan dipasang di dalam gedung gereja kalau ada pemberkatan perkawinan." Lalu saya bilang, memangnya besok Bapak Ibu pikir tidak ada perkawinan di dalam gereja? 30 anak akan menyatakan janjinya bagi Tuhan. Tuhan, dengan segenap hatiku, aku ikut Engkau sampai aku masuk di dalam peti matiku. Dan proses itu sama dengan dia mengikat janji kesetiaannya dengan Allah. Coba lihat, apakah mereka tidak seperti pengantin pakai jas, pakai gaun? Karena makna ucapan janji hari ini itu bukan sekedar ucapan tanpa makna, tapi ucapan yang akan membuat engkau memahami bahwa hidupmu tidak sendiri. Ada papa mama, betul. Ada opa oma, adik dan kakak, benar. Tapi ketika engkau ada di dalam keterpurukan hidupmu, ada sahabat yang kau ikat janji dengannya hari ini. Dia tidak pernah tinggalkan engkau. Ia ada dan selalu menyertaimu dalam perjalanan. Karena itu jangan pernah katakan hari ini ya dengan segenap hatiku Tuhan, tapi besok lusa lalu bilang, "Tuhan, I'm sorry karena cintaku kepada perempuan itu, karena aku lihat laki-laki ini cukup kaya raya untuk bisa menjadi orang yang menjamin kehidupanku, maka aku harus tinggalkan engkau. Aku harus berpindah alam ke alam agama yang lain." Apakah saudara pikir itu hal biasa? Apakah itu hal yang tidak memiliki konsekuensi dan resiko besar? Saya harus terima kasih sama teman-teman komisi katekisasi ini. Mereka enggak pernah lelah untuk memberi diri dan memberi waktu mereka, bahkan pikiran mereka, untuk bisa memberikan pemahaman bagi anak-anak ini. Maka saya bilang buat mereka, kalau nanti satu waktu kamu terpaksa harus tinggalkan imanmu, yang sedih pertama bukan pendetamu, tapi mereka. Tiap minggu mereka setia untuk memberikan pendampingan buat saudara. Tiap minggu mereka tinggalkan keluarganya karena mereka ingin supaya saudara ada di dalam pemahaman yang benar. Lalu ketika mereka mendengar saudara sudah tidak lagi ada dalam gereja ini, entah apapun alasannya, maka merekalah orang-orang yang paling menyesal dan menganggap diri mereka gagal memberikan binaan bagi saudara. Kenapa mereka ada hari ini saya undang? Karena saya memberi apresiasi buat mereka yang tidak pernah kenal lelah terhadap semua calon-calon sidik gereja. Hari ini saya berdiri di mimbar ini untuk yang kelima kalinya meneguhkan 5 angkatan. Dan saya punya keyakinan ini angkatan kelima di Bahtera Kasih yang saya layani. Dengan almarhum Pendeta Roberto pasti ada 3-4 angkatan juga yang sudah dibina. Tapi saya punya keyakinan anak-anak ini
akan menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang akan terus mengkader dirinya, membina diri mereka dan iman mereka dalam segala keadaan ke depan. Saya punya keyakinan itu. Karena itu dari yang pernah diteguhkan di jemaat ini, hari ini akan diperkenalkan bagi ibu bapak dan saudara. Karena dia pernah bikin janji juga di hadapan Tuhan di sini, di dalam gereja ini, dan dia pergi sekolah. Lalu kemudian majelis sinode antar kembali masuk di Bahtera Kasih ini untuk jalani proses praktek kejemaatan. Ini satu contoh bahwa mereka yang benar-benar belajar dan menghayati panggilannya, mereka akan dipakai oleh Tuhan. Dan saya yakin 30 tahun kemarin ada 20 lebih, 27, sebelumnya ada 25, sebelumnya ada 20 lebih orang juga. Mereka sekarang sudah ada di dalam stay mereka masing-masing, di dalam jalur mereka masing-masing, dan mereka akan tetap menjadi anak yang cinta pada Tuhannya. Nona dan Nyong, ingatang, jangan pernah menyangkal Kristus dalam hidupmu. Janji hari ini akan terikat di sorga. Oleh karena itu, tetap berdiri, bangun dirimu, seperti Nikodemus, selalu bercakap-cakaplah engkau dengan Tuhan. Selalu membangun relasimu dengan Tuhan Allah. Kadang-kadang kita nggak ngerti maksud Tuhan seperti Nikodemus. Tapi ketika Tuhan bilang, karena engkau mau belajar, karena engkau mau mengubah hidupmu, maka aku tuntun kamu. Dari ketidakmengertian Nikodemus, dia paham, oh ternyata aku harus dilahirkan, bukan masuk dalam rahim ibuku, tapi aku dilahirkan dalam konsep berpikirku, dalam perilaku sikapku, aku harus diubahkan. Rasul Paulus pakai terminologi yang berbeda. Dulu engkau manusia lama, tapi ketika engkau mengenal Kristus, engkau menjadi manusia baru. Karena itu 30 anak harus jadi manusia baru. Harus meyakini Tuhan punya rancangan yang indah buat saudara ke depan. Apapun pilihan saudara untuk menjadi seorang manusia yang berkarya, jalanin. Tidak harus menjadi pendeta, tidak harus menjadi orang yang memberi dirinya full time di dalam pelayanan, tidak harus. Di dalam tugas, dalam karya, dalam pilihan-pilihanmu, di situ Tuhan juga akan memberikan satu tanda bagimu bahwa aku utus kamu jadi seorang hakim, aku utus kamu jadi seorang dokter, aku utus kamu menjadi seorang diplomat, aku utus kamu menjadi seorang penyanyi, aku utus kamu dalam hal apa saja. Di situ ada rancangan indah Tuhan dalam hidup saudara, asalkan engkau tetap setia dalam janjimu. Terima kasih Papa Mama, keluarga sudah percayakan mereka bagi gereja selama 1 tahun. Capek, Papa harus antar tiap minggu siang, Mama harus jemput kalau mereka pulang, kadang hujan, kadang panas. Tapi apa yang Bapak Ibu percayakan bagi gereja, kami sudah lakukan itu dan kami percaya. Apa yang kita sudah buat tidak sempurna, tapi nanti Tuhan Allah yang menyempurnakan dalam hidup mereka. Support mereka dalam doa Papa Mama. Dukung mereka dalam keadaan apapun yang mereka jalani. Percayalah, doa Papa Mama, doa orang tua itu akan menjadi kekuatan besar bagi anak-anak ini nantinya dalam menjalani hari-hari hidup mereka ke depan. Mari terus membangun relasi, mari terus menguatkan
pegangan tangan kita dalam iman, supaya hidup yang kita jalani benar-benar menjadi hidup yang terus memuliakan Tuhan. Amin. Hari ini kita menyambut saudara-saudara kita yang telah meminta dan diterima secara gerejawi agar mereka diteguhkan sebagai warga sidi gereja yang baru. Peneguhan sidi adalah tindakan gereja terhadap warganya yang telah diakui dan diterima sebagai pengikut Kristus yang dewasa iman. Karenanya, mereka sekarang memiliki tanggung jawab penuh dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan gereja. Sebelumnya, saudara-saudara ini telah diajar dan dibina tentang pokok-pokok iman Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus berdasarkan Alkitab. Begitu pula tentang pemahaman kegerejaan dalam lingkup gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Diyakini bahwa mereka telah berjumpa dan mengenal Yesus secara pribadi. Dan sekarang secara pribadi pula
Mereka akan mengaku iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dengan pengakuan itu, bagi yang sudah dibaptis, berarti mengambil alih dan sekaligus membaharui pengakuan orang tua yang diucapkan waktu dibaptis. Sedangkan bagi yang belum dibaptis, pengakuan itu merupakan syarat untuk dibaptis menjadi milik Kristus dan anggota tubuhnya, yakni jemaat. Sebelum ke-30 saudara-saudara ini mengucapkan pengakuan dan janji mereka serta diteguhkan sebagai warga siri gereja yang baru, mari kita berdoa bersama. Ya Allah Maha Kuasa, Engkau telah mempercayakan firman-Mu kepada kami umat-Mu. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak sanggup berbuat apa-apa yang berguna bagi kerajaan-Mu. Oleh karena itu dengan rendah hati kami berterima kasih atas kesetiaan-Mu yang tiada putusnya, sehingga kami angkatan demi angkatan dapat menghayati apa yang diartikan dengan baptisan kudus yang kami terima, baik sebelum maupun sesudah kami dapat memahaminya, baik oleh janji dan pengakuan iman orang tua maupun janji dan pengakuan kami sendiri. Kami telah Engkau tolong untuk berpegang teguh pada perjanjian anugerah-Mu dan mendalami rahasia keselamatan Putra-Mu Yesus yang telah mengorbankan diri bagi kami dengan menebus segala dosa kami di kayu salib. Engkau mempersatukan kami dengan Dia agar dosa kami Engkau ampuni dan hidup kami Engkau baharui dalam Dia yang telah bangkit karena menang atas maut. Kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi dan menguatkan anak-anak-Mu yang akan mengaku imannya kepada Kristus. Bimbinglah mereka seterusnya dalam hidup dan pelayanan mereka. Biarlah mereka mengikut Kristus sambil pikul salib dengan sukacita, penuh iman, harap dan kasih. Biarlah mereka juga akhirnya diperhadapkan pada pengadilan-Mu tanpa kecemasan, karena Yesus Kristus telah menjadi juru selamat mereka. Terpujilah Engkau, ya Allah yang esa, kekal selama-lamanya. Amin. Sebelum 30 anak ini akan berdiri dalam pengakuan dan janji mereka, kita dengarkan kesaksian duet Saudara Noval Makagiansar dan Saudari Nadine Tatiwakeng. Cek, cek, cek. In Christ alone will I glory, till I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond mention, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stand
stop and count success like diamonds in my hand. But its drop is not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. When every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of heart is Christ alone. Terima kasih Noval dan Nadine untuk kidung pujiannya. Saudara-saudara, calon sidi gereja yang Tuhan kasihi, saat ini kami mengundang saudara-saudara yang akan diteguhkan untuk mengaku iman dan janjimu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa pencipta langit, bumi dan segala isinya, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dan menyelamatkan saudara dari dosa dan maut, serta Roh Kudus, penolong dan pemimpin sejati
yang memimpin saudara dalam kebenaran dan hidup baru sesuai kehendak Allah? Yang kedua, apakah saudara mengaku bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru adalah kitab suci yang bertuliskan firman Allah yang menyampaikan perjanjian anugerah Allah kepada saudara serta menerangi jalan hidup saudara, sehingga saudara harus bertekun membaca dan merenungkan siang dan malam? Yang ketiga, apakah saudara bersedia menyambut panggilanmu sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dan setia berpegang pada ajaran, pemahaman iman, dan aturan yang berlaku, serta membuang segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan, untuk tetap mengikut Yesus dengan setia di dunia ini, serta turut membangun jemaat dalam kasih sesuai karunia yang saudara miliki? Cedric Rivio Wairata. Di hadapan Allah dan disaksikan umatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Joanna Anasia Brigita Kalangi. Di hadapan Allah dan disaksikan umatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Audrey Dawson Charlie Nanlohi. Di hadapan Allah dan disaksikan umatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Aurel Immanuela Malangi. Di hadapan Allah dan disaksikan umatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Tristan Brilian Tatiwakeng. Di hadapan Allah dan disaksikan umatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Hanum Devaniza Romala. Di hadapan Allah dan disaksikan umatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Ibrani Satria Paruntung. Di hadapan Allah dan disaksikan umatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Vincenzo de Matteo Stiandi Yolman. Di hadapan Allah dan disaksikan umatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Anastasia Virginia. Di hadapan Allah dan disaksikan umatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Jordi Lorenzo Erwin. Di hadapan Allah dan disaksikan umatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Queen Isabel Sibala. Di hadapan Allah dan disaksikan umatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Anugrah Beinhard Irianto. Di hadapan Allah dan disaksikan umatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Talita Kasih. Di hadapan Allah dan disaksikan umatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Andrew Gustav Matthew Nangoy.
Di hadapan Allah dan disaksikan umatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Arintia Revina DE. Di hadapan Allah dan disaksikan umatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Roberto Rorong Somba. Di hadapan Allah dan disaksikan umatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Jessica Irene Lim. Di hadapan Allah dan disaksikan umatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Wira Dwi Kailen. Di hadapan Allah dan disaksikan umatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Isabella Pratiwi Putri Lapoliwa. Di hadapan Allah dan disaksikan umatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Hendrianto Rante Sambira. Di hadapan Allah dan disaksikan umatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Rani Kristiani Karambe. Di hadapan Allah dan disaksikan umatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Rina Kristiani Karambe. Di hadapan Allah dan disaksikan umatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Caroline Jevanya Immanuel Tetelepta. Di hadapan Allah dan disaksikan umatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Agnes Natalia Bayram. Di hadapan Allah dan disaksikan umatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Joseph Orville Sharon. Di hadapan Allah dan disaksikan umatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Jevanya Hardian Ayodianing Tias. Di hadapan Allah dan disaksikan umatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Ishak Immanuel Kelabora. Di hadapan Allah dan disaksikan umatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Laurin Karen Mangela. Di hadapan Allah dan disaksikan umatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Elroy Goldwyn Firdaus Junior. Di hadapan Allah dan disaksikan umatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Ragil Anindya Putri. Di hadapan Allah dan disaksikan umatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Saudara-saudara telah mengikat janji dengan Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar, menguatkan dan mengingatkan kepada saudara bahwa apa yang saudara ikat hari ini di dunia terikat di sorga. Dan apa yang saudara lepaskan di dunia akan terlepas pula di sorga. Hiduplah dalam janjimu, hayatilah panggilan Kristus bagimu. Saudara-saudara, ibu bapa, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli.
sekaligus mengukuhkan pengakuan dan janji para calon sidi baru dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan yang dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, disilakan duduk kembali. Datanglah ya Roh Kudus, buatlah kami percaya. Aku menimba dari air untuk membaptiskan engkau dalam iman. Vincenzo de Matteo Yolmen, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Saudara-saudara, berdasarkan janji Allah yang dimeteraikan dengan sakramen baptisan serta mendengar pengakuan dan janji yang saudara nyatakan hari ini di hadapan Tuhan, maka kami meneguhkan saudara-saudara di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang dewasa secara iman. Kami mengundang saudara-saudara untuk ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan dan mengingatkan kembali akan tanggung jawab penuh saudara dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. Sidi baru disilakan untuk berlutut, jemaat Tuhan diundang berdiri.
Hiduplah menurut pengakuan iman dan janjimu. Lakukanlah tugas dan tanggung jawabmu sebagai warga siri gereja yang baru, dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah Bapa, sumber kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu dengan kuasa Roh Kudus. Jemaat Tuhan, disilakan duduk kembali. Ibu ikut ya, Ibu yang ikut. Selamat ya.
Jemaat Tuhan, inilah 30 CD gereja yang baru. Sambutlah saudara-saudara ini. Dan biarlah mereka boleh terus hidup dalam kedewasaan iman serta tanggung jawab penuh dalam persekutuan dan pembangunan jemaat sebagai tubuh Kristus. Kami menyambut mereka dengan penuh sukacita. Saudara-saudara, disilakan kembali menghadap ke altar. Dan disilakan duduk kembali. Kesaksian pujian dari CD baru bagi Tuhan.
Saudara-saudara, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk tidak hanya memahami sesuatu hal dari kulit dan luarnya saja, namun kami akan masuk di dalam substansi, di dalam kedalaman pemahaman untuk bisa memberi pengertian kepada apa yang kami pahami. Tuhan, didik kami sebagai anak-anak-Mu, murid-murid-Mu, agar di dalam beriman kepada Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang setia dan taat dalam segala keadaan hidup. Secara khusus kami mau bersyukur Tuhan, 30 anak-anak kami telah berdiri di hadapan Tuhan hari ini. Mereka yang membuat janji untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam tuntunan firman-Mu, menjadi warga gereja GPIB yang bertanggung jawab untuk senantiasa hidup di dalam iman kepadamu. Kami berdoa Tuhan dalam kemudaan mereka. Kadangkala mereka juga bisa salah, kadangkala ketika himpitan persoalan hidup hadir, mereka juga bisa melepaskan salib mereka. Tuhan tolong anak-anak ini agar selalu memegang, merangkul dengan erat salib Kristus bagi mereka. Hanya mendengar suara Tuhan yang memandu mereka dalam hidup. Dan kiranya anak-anak ini menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami mau berdoa, biar Engkau memberkati ke-30 anak ini dalam pendidikan mereka, dalam pergaulan mereka, dalam perencanaan masa depan mereka. Mereka milik-Mu Tuhan. Karena itu kami percaya Engkau menyiapkan yang terbaik bagi anak-anak ini. Dan Tuhan berkati orang tua. Biarlah juga boleh memiliki kedekatan untuk selalu hidup, menuntun, membimbing anak-anak ini di dalam karakter, di dalam sikap, dan di dalam iman kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, 1 tahun mereka berproses. Kami mau berdoa, biarlah Tuhan memberkati Komisi Katekesasi di GPIB Jemaat Batra Kasih Makassar. Memberkati tiap-tiap pribadi, memberkati agar mereka boleh tetap memiliki spirit, memiliki sukacita di dalam mengawal, membimbing, mendampingi semua katekumen angkatan demi angkatan dengan baik. Kami berdoa memberkati majelis jemaat GPIB Batra Kasih di dalam kebersamaan melayani baik sebagai diaken, penatua, pendeta. Demikian juga kami berdoa untuk pendeta-pendeta domisili, pendeta seasas yang juga boleh mengambil bagian dan terlibat dalam pelayanan. Tuhan, satukan pikiran visi kami dalam membangun tubuh Kristus ini. Sebagai pimpinan di aras jemaat, Tuhan beri hikmat agar kami boleh memimpin jemaat ini di dalam takut akan Tuhan. Memberkati pelaksana harian majelis jemaat, memberkati badan pemeriksa perbendaraan jemaat, memberkati unit-unit misioner, baik pelayan PAPT, pengurus ke-6 unsur pelkat-pelkat. Kami berdoa untuk komisi, subkomisi,
di 6 bidang program. Kami berdoa Tuhan berkati tim kerja, berdoa untuk panitia Paskah jemaat. Biarlah Tuhan kami boleh terus berkolaborasi, kami bersama-sama melaksanakan misi Kristus dalam jemaat ini. Kami berdoa untuk keluarga jemaat Tuhan di 12 sektor pelayanan. Tuhan mengenal umat-Mu, berkatilah. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Tuhan berkati mereka yang sakit, yang ada di rumah-rumah sakit, ataupun di rumah mereka. Tuhan berikan kepulihan, kesembuhan yang dari Tuhan asalnya. Asal agar dengan iman umat-Mu boleh dipulihkan. Kami bersyukur bersama saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan di minggu yang baru ke depan. Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Kami berdoa bersama saudara-saudara kami yang bergumul dan yang berduka cita. Tuhan dampingi mereka agar mereka tetap melihat di balik duka, di balik kesusahan kehidupan dan pergumulan, Tuhan menyiapkan yang terbaik. Bapa di sorga, berkati jemaat ini dalam kebersamaan di tengah masyarakat di Perumnas Tidung ini. Tuhan, biar lewat gereja ini nama-Mu diagungkan dan dimuliakan di dalam kehadiran gereja. Kami mau berdoa untuk majelis sinode GPIB. Tuhan memberkati di dalam tugas tanggung jawab, memberkati semua unit-unit misioner yang ada di tingkat sinodal, memberkati 356 bahkan lebih jemaat-jemaat yang ada di Indonesia dalam panggilan dan pengutusan di masing-masing mupel yang ada. Kami berdoa untuk mupel Sulsel Barat. Tuhan berkati 16 jemaat yang ada di dalamnya, memberkati panggilan dan pengutusan kami masing-masing. Biarlah di dalam kehadiran ke-16 jemaat ini, mupel ini juga boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati BP Mupel, memberkati BPPM, memberkati pegawai kantor Mupel, memberkati semua program-program kerja yang sudah dibuat. Biarlah ya Tuhan, dalam kebersamaan 16 jemaat kami boleh melaksanakan program kerja yang sudah ada. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara. Tuhan memberkati pimpinan-pimpinan kami dari pusat sampai ke daerah, khususnya gubernur, wali kota yang ada di tempat di mana kami hidup. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberkati kepemimpinan mereka. Bapa, kami berdoa untuk perang yang masih terus terjadi di Timur Tengah. Tuhan, Engkau Allah pendamai. Biarlah di dalam kuasa-Mu ada kedamaian yang boleh tercipta dan kembali membangun kehidupan sebagai insan ciptaan Tuhan yang saling membangun dan mendukung, bukan saling menghancurkan. Bapa berkati agar perang boleh selesai dan kehidupan umat-Mu khususnya di Timur Tengah selalu ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah di jam ini. Teman-teman PHM J yang bertugas, kami berdoa untuk teman-teman musik, baik pianis maupun pemandu lagu, paduan suara, eklesia, demikian juga dengan duet kekasih-kekasih kami tadi. Kami berdoa untuk teman-teman multimedia yang juga boleh mensupport ibadah live streaming saat ini, memberkati warga jemaat, tamu jemaat yang boleh beribadah, memberkati orang tua dari Sidi Baru dan keluarga yang boleh hadir dalam sukacita hari ini. Terima kasih Bapa, biarlah ketika kami ada di dalam sukacita beribadah, kami diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur dalam pengutusan Tuhan lewat majelis sinode.
kami kedatangan seorang mahasiswa teologi dari UKSW Salatiga yang boleh Tuhan percayakan menjalankan masa praktek kejemaatannya selama lebih kurang 4 bulan ke depan di jemaat ini. Terima kasih untuk anakmu ini, Clarence Wagi, yang boleh Tuhan bentuk di dalam bangku pendidikannya, dan saat ini sebelum ia menyelesaikan studinya, maka ia harus hadir di jemaat yang Tuhan tentukan baginya. Dan Tuhan telah menetapkan Batra Kasih Makassar menjadi tempat ia belajar dan dibentuk. Tuhan berkati Clarence di dalam menjalankan tugas 4 bulan ke depan bersama dengan jemaat ini. Dan kami bersyukur Mama terkasih Nyora Fan Wage juga boleh hadir mendampingi anak kekasih yang datang di Makassar untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan berkati Nyora, berikan kesehatan, berikan kekuatan senantiasa. Tentu Tuhan, ketika ia kembali ke jemaat di mana ia dan keluarganya pernah ada melayani, namun saat ini kondisinya berbeda. Tuhan tolong kuatkan Nyora Fan untuk ia juga dapat tegar dan ia dapat membimbing, membina anak-anak Clarence, juga Xavier dan Vera di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan berkati kedua anak kekasih dalam studi mereka juga. Xavier di Jogja, Vera di Jakarta, Tuhan berkati agar mereka juga boleh terus diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk Oma yang juga saat ini ada sakit di Bogor. Kiranya Tuhan juga kuatkan Oma, pulihkan dari kelemahannya. Terima kasih untuk kebersamaan yang kembali terjadi, tercipta dengan keluarga Wage Patinama di jemaat ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk 9 mahasiswa STFT intim yang juga sedang berpraktek mandiri dalam pendampingan mereka dengan Pelkat PA dan PT. Tuhan berkati agar anak-anak mahasiswa-mahasiswa ini juga boleh belajar banyak di dalam dan lewat jemaat ini. Terima kasih Tuhan, misalkan ibadah sore dan malam, biarlah Tuhan juga memberkati di dalam pelaksanaannya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam Kristus Yesus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah
Kembali paduan suara Eklesia Batra Kasih akan memuji Tuhan. Disilakan.
Ya, terima kasih atas persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati selalu vokal grup Eklesia. Jemaat Tuhan, Allah senantiasa memelihara dan memberkati seluruh ciptaannya, termasuk kita. Oleh karena itu, mari merespons kebaikan Allah dengan simbol pemberian diri melalui persembahan syukur. Ingatlah nats Alkitab dari surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang menyatakan, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari menyanyi dari Gita Bakti nomor 339 bait 1 dan 2. Bait 1 kita nyanyikan, setelah itu dimohon para CD baru membawa persembahan syukur yang telah disediakan di depan, kemudian diikuti oleh keluarga, lalu jemaat.
mari menyanyi bait yang kedua. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Bapa Maha Murah, persembahan yang kami berikan hanyalah sebagian dari berkat-Mu atas kehidupan kami. Persembahan ini adalah bagian dari kesediaan kami untuk mendukung pelayanan gereja-Mu dan tanda cinta kasih kami melayani pekerjaan keselamatan-Mu di dunia. Terimalah syukur hati kami. Yesus Sang Gembala, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Jemaat dimohon duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 29 Maret 2026, bidang teologi, Majelis Jemaat GPB Jemaat Batra Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Bapak Pendeta Charles Manuputi, pelayan liturgi, pelaksana harian Majelis Jemaat, organis, Saudara Angelika Hersanto, pemandu lagu, Saudara Yonatan Andrew Ratu Prisa, dan Saudari Veron Stella Matita Putih. Persembahan pujian yang pertama dari Paduan Suara Eklesia Batra Kasih dan duet Saudara Noval Makagiansar dan Saudari Nadine Tatiwakeng. Operator LCD tim multimedia, operator sound system tim multimedia. Atas pelayanan pada hari dan jam ini, Tuhan Yesus memberkati. Jumlah jemaat yang hadir laki-laki 150 orang dan perempuan 227 orang, total 377 orang. Berikut mari kita simak bersama kegiatan dalam tayangan sepekan melalui tayangan berikut.
Demikian warga jemaat. Selanjutnya jemaat diharap bersikap tenang. Ya, oke. Sudah nih. Demikian warta jemaat. Selanjutnya jemaat diharap bersikap tenang dan tetap di tempat saat Alkitab diarak ke depan gereja. Selanjutnya jemaat dapat berjabat tangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya sekarang jemaat yang dikasih Tuhan sehubungan dengan penugasan mahasiswa praktek di jemaat kita, saya akan beri kesempatan kepada Ibu Sekretaris PMJ, Ibu Penatua Emil Lelet Lora untuk membacakan surat tugas, kemudian memandu acara perkenalan. Disilakan Ibu. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatiannya. Saya akan membacakan surat tugas dari Universitas Kristen Satya Wacana nomor 003-garis-FTO-PSIT-2 yang bertanda tangan di bawah ini nama Profesor Pendeta Ishak Yohan Matrix Latu, PhD, jabatan Dekan Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, menugasi nama mahasiswa Rafaelia Clarence Mahda Resel Wagei, nomor induk mahasiswa 7120220076, program studi Fakultas Teologi S1 Ilmu Teologi dan Fakultas Teologi, untuk mengikuti kegiatan MBKM Mandiri berikut. Kegiatan MBKM, praktik pelayanan gerejawi visitasi. Lokasi kegiatan GPIB Batrakasi Makassar, Jalan Tidung 10 nomor 18, Mapala, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Jumlah konversi SKS 8 SKS, konversi SKS ke mata kuliah praktik pelayanan gerejawi semester genap tahun ajaran 2025-2026. Kiranya tugas ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Salatiga 23 Februari 2026, Profesor Pendeta Ishak Yohan Matrix Latu, PhD, Dekan Fakultas Teologi. Yang berikut, dari Majelis Sinode GPIB, berdasarkan surat dari Fakultas Teologi UKSW nomor 344-FTO-PST-IT-11 tanggal 20 November 2025 tentang permohonan mahasiswa PPL akhir dan sebagai upaya Majelis Sinode GPIB untuk mempersiapkan mahasiswa teologi asal GPIB
untuk lebih mengenal dan memahami pelayanan di GPIB sejak awal, maka dengan ini kami mengharapkan kesediaan majelis jemaat untuk dapat menerima mahasiswa PPL akhir dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana di Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar, Mupel, Sulsel Barat. Masa pelaksanaan PPL di Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar berlangsung dari tanggal 1 April 2026 sampai dengan 26 Juli 2026. Nama mahasiswa tersebut adalah Rafaelia Clarence Mahdar Heselwagei dengan mentor Pendeta Charles Yaneman Manuputi MSI, Ketua Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar. Kami sangat berterima kasih apabila fasilitas, akomodasi, dan transport lokal dan lainnya dapat ditopang oleh majelis jemaat setempat. Atas keikutsertaan jemaat dalam mempersiapkan warga gerejanya dalam persiapan proses perupaan pelayan firman dan sakramen GPIB di masa-masa mendatang. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Ketua 3 Pendeta Dr. Sarah MJ Tahitu Hengkesa SAG MPD, MPDK, dan Sekretaris Umum Pendeta Epser Magolaleno MTH. Jemaat Tuhan, kita akan bersama menyaksikan atau bahkan memperkenalkan anak kekasih Clarence untuk boleh naik ke sini. Dengan penuh kasih kami persilahkan. Shalom, selamat pagi. Di kesempatan yang indah ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Rafaelia Clarence Magda Rahel Wagei, akrab dipanggil Clarence, berasal dari Universitas Kristen Satya Wacana dan saat ini saya sedang menempuh studi S1 saya di Fakultas Teologi. Saya berasal atau berjemaat asli dari GPIB Zebawot Bogor. Pada kesempatan yang indah hari ini, perkenalkan Bapak Ibu, saya sebagai mahasiswa yang akan berpraktik di GPIB Batra Kasih Makassar selama kurang lebih 4 tahun per tanggal 1 April sampai dengan 26 Juli 2026. Maka dari itu saya mohon untuk dukungan serta doanya agar saya boleh melanjutkan dan juga melaksanakan proses PPL saya dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Ada salah ucap tawa, 4 bulan, bukan 4 tahun. Kami juga mempersilahkan dengan penuh kasih perwakilan dari mewakili Majelis Jemaat dan juga Jemaat GPIB Batra Kasih untuk menyambut anak kekasih. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Ketua Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih, Pendeta Charles Yaneman Manuputi. Dipersilahkan. Saudara-saudara, saya tahu Bapak Ibu lapar ya. Tapi tenang saja, ada 30 keluarga sudah siap untuk menjamu Bapak Ibu hari ini. Atas nama Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih, kami menyambut dengan sukacita Clarence Wagei sebagai mahasiswa PPL akhir dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dalam tahapan studi ilmu teologi yang ia jalani. Jadi memang Bapak Ibu, sebelum mahasiswa menyelesaikan studi di wisuda dan tamat, maka tugas akhirnya adalah harus turun di jemaat latihan. Jadi PPL akhir ini sama dengan pra atau cikal bakal untuk dia menjadi vikaris. Gitu ya, jadi berharap ke depan Clarence juga akan menjadi vikaris dan kemudian diteguhkan menjadi pelayan firman dan sakramen di GPIB. Paling tidak ia mengganti papanya menjadi pendeta. Saya
ketika menjemput Clarence dan Nyora Van itu sudah meledak-ledak di airport. Dan saya bilang, sudah Nyora, ini kita harus kasih semangat buat Clarence karena dia akan berproses 4 bulan. Tapi mungkin emosional dengan jemaat ini tentu ada. Dan saya rasakan itu ketika melihat, menyambut bersama-sama dengan Nyora Van, Wage dan anak kekasih Clarence. Kita terus berdoa supaya Nyora kuat, karena biar bagaimanapun, pertama beliau protes kayaknya dengan Clarence. Kenapa harus di Makassar? Kenapa harus di Batra Kasih? Ya, karena ini bukan permintaan sebenarnya Bapak Ibu, tapi ini kepercayaan Majelis Sinode dan Universitas Kristen Satyawacana, sehingga mereka memutuskan untuk itu. Dan kami menyambut dengan sukacita. Walaupun mungkin ada keharuan, ada rasa yang berbeda, tetapi kita akan saling menguatkan dan mensupport Clarence untuk proses menjadi hamba Tuhan ke depannya. Clarence akan tinggal di guest house di sektor 7 selama 4 bulan masa penugasannya di sini, dan dia akan didampingi oleh mentor untuk proses perupaan dan pembelajarannya. Itu yang pertama. Yang kedua, atas nama Majelis Jemaat juga mengucapkan selamat untuk 30 siri baru. Terima kasih saudara sudah berproses, sudah ikuti semua aturan regulasi yang ada di GPIB, dan berharap materi-materi bina yang saudara dapat itu menjadi bagian yang terus mewarnai saudara dalam proses penatelayanan dan keterlibatan saudara di gereja Tuhan ini. Saya percaya Tuhan pasti akan memberkati kehidupan saudara-saudara dimanapun saudara ada nantinya. Terima kasih untuk Papa Mama, orang tua, percayakan anak-anak ini bagi gereja. Dan habis ini kita akan buka lagi untuk kelas yang baru tahun angkatan 2026-2027. Dalam proses ke depan sudah menunggu 20 lebih anak yang akan berproses dalam kelas-kelas katekisasi. Terima kasih untuk teman-teman komisi, Ibu Yun, Ibu Aba, Pak Rudi, dan juga Opa Tauntu. Bapak Ibu, orang tua kita itu masih ada di komisi, tapi karena kondisi fisiknya sudah lemah, tidak bisa duduk lama. Beliau ibadah jam 6 pagi tadi. Karena beliau pikir kalau beliau datang jam 9 antar 30 anak ini, beliau teler juga tuh. Kalau sampai jam begini, kita saja sudah lemah begitu ya. Nah, terima kasih juga untuk Pelkat PT. Karena mereka dalam proses masih berstatus anak layan teruna di 12 sektor. Karena itu 2 pengurus, 2 pelayan hadir mendampingi dalam proses ini, dan setelah itu 30 anak ini akan termasuk Klorin ya, nanti di BSD akan jadi bagian dari Pelkat Gerakan Pemuda. Selamat masuk di area Biro Ben-Hur dan tinggalkan area kuning saudara. Di area biru itu semakin banyak tantangannya, semakin banyak hal yang akan ditemui, tapi disitulah saudara akan bertumbuh berproses bersama Tuhan dalam dekapannya. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua, untuk dukungannya, supportnya bagi kita. Gereja ini boleh terus Tuhan pakai untuk menghasilkan sumber daya insani gereja yang mumpuni, yang akan terus membangun persekutuan, pelayanan, dan kesaksian sebagai tugas dan tanggung jawab kita di tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.
Mari berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupan saudara dengan damai sejahtera yang Tuhan beri. Dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Dan bagi 30 anak-anak, hiduplah dalam janji saudara. Arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan pulanglah disertai dengan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.